Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji, uji kinerja PPG bagi guru tertentu tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Tejo Asmoro, guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di MTS NU Al Munawaroh. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenak tahun 2025. Sekolah Pasca Sarjana Pendidikan Profesi Guru di LPTK Universitas Islam Negeri Malang dengan nomor induk mahasiswa 2429915263, nomor daftar ujian 2025302896. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di MTS NU Al Munawaroh. Berikut video praktek pembelajaran di kelas 9 tentang tekanan pada zat padat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah kalian pagi ini cerah wajahnya ya, berseri-seri. Ya, alhamdulillah. Maka sebelum kita mulai, mari kita berdoa membaca suratul Fatihah, karena baca suratul Fatihah itu sebagai pembuka ya. Sebagai dalam Al-Qur'an pun pembuka yang pertama adalah Al-Fatihah. Yang kedua pembuka rezeki. Kita niati hari ini kita bertolabul ilmi untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, mulai. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan melaksanakan presensi dulu. Hari ini yang tidak hadir siapa? Ahmad Mahrus Naufal, Ahmad Rifai, Aira, Alvin, izin ya, Asifa, Aulia, Aura, Azhara, Daris Ervindo, Digina, Fajar Abdul Fattah, Sofa. Oke, kita mereview sedikit kemarin bab pertemuan yang minggu lalu. Kita membahas tentang perkembangan dan pertumbuhan. Ada dua faktor utama, yaitu faktor internal dan eksternal. Yang faktor eksternal apa saja? Tanah, udara, suhu, cahaya, dan air. Ya, itu faktor dari luar. Sedangkan yang faktor internalnya apa? Gen dan hormon. Ya, gen, hormon, kemudian jenis kelaminnya, rasnya, bangsanya apa, itu menjadi faktor berkaitan dengan perkembangan dan pertumbuhan. Oke. Manusia itu juga ada, kadang-kadang kalian bisa lihat saat kalian tensinya tinggi, pernah dengar seperti itu? Nah, berarti kita membahas itu manusia juga adalah manusia, juga ada tekanan, namanya tekanan darah. Nah, ada juga hati, tekanan batin ya, tekanan hati, batin ya. Nah, jadi kita semua yang ada dalam kehidupan sehari-hari itu ada konsep-konsep tekanan. Nah, pada diri kita juga kalau kita pengen tidak tertekan, ada caranya. Apa itu? Ada yang tahu? Tidak tahu. Nah, yang pertama adalah seperti konsep yang kita bahas nanti, yaitu tentang tekanan. Kalau kalian tidak ingin mendapatkan tekanan yang besar, maka kalian jangan banyak gaya. Gaya itu kan
dorongan dan tarikan. Dorongan itu keinginan, ya kan? Oleh karena itu kalian jangan terlalu banyak keinginan. Kalau banyak keinginan, nanti kalau kalian tidak punya luas penampang, ya, hati kalian atau pendapatan kalian tidak, ya banyak tekanan. Jadi kalau kalian pengen tidak banyak tekanan, maka perbanyaklah pendapatan. Pendapatan, pemasukan, income-nya harus banyak supaya tidak banyak tekanan. Oke, jadi itu konsepnya. Hari ini kita akan belajar tentang tekanan, ya. Gambar apa ini? Sepatu boot. Yang ini sepatu high heel, ya. Nah, ini apa ini? Yang ini benar. Oke. Nah, ada pertanyaan, manakah yang berjalan di tanah, yang mudah berjalan di tanah, yang berlumpur? Yang ini sepatu boot. Kenapa ini sepatu boot? Lebih besar. Oke, besar. Ini besar, ya. Nah, ini kalau ayam sama bebek. Bebek, kenapa bebek? Sah, karena kakinya ada selaputnya. Oke, nah hari ini kita akan membahas berkaitan dengan tekanan pada zat padat. Kemarin kalian sudah bawa, yang saya suruh untuk membawa bahan-bahannya untuk hari ini praktek, sudah dibawa? Tidak ada yang ketinggalan? Tidak. Bagus. Oke, kita. Nah, tujuan kali ini kalian nanti dapat mengetahui pengaruh gaya terhadap tekanan, ya. Mempraktekkan pengaruh gaya terhadap tekanan. Kemudian yang kedua, kalian dapat menjelaskan yaitu akibat luas permukaan bidang terhadap besarnya tekanan. Jadi, apakah pengaruh luas bidang itu terhadap tekanan? Itu juga kalian harus tahu. Yang ketiga, hubungannya antara tekanan, gaya, dan luas bidang. Yang terakhir, kalian dapat menjelaskan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari tentang konsep tekanan. Ini tujuannya. Jadi 4 ini kalian harus bisa tujuan ini agar fungsinya kalian bisa lebih paham dalam konsep tekanan pada zat padat. Nah, kita ada orientasi permasalahan. Kalian pernah yang atas ini gambar apa? Ember. Dagangnya bagaimana ini? Hanya pakai besi. Yang satunya ada handle-nya, ya. Ini handle. Oke. Ada handle-nya. Kira-kira kalau dikasih apa ini? Dikasih air full semua embernya. Kalau dipegang lama, yang sakit yang mana? Ember yang A atau yang B? Nah, kenapa itu? Tidak ada handle-nya. Oke, dan ini? Ini mobil Jeep. Yang ini? Mobil F1. Iya, ini bannya ini kecil, ya. Nah, yang ini bannya besar. Nah, ini. Kalau kira-kira kalau berjalan di lumpur, kalau balapan, menang yang mana? Menang Jeep. Ya. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, itu nanti kalian jawab melalui praktek yang kalian laksanakan hari ini, yaitu tentang tekanan. Ya, saya akan bagikan LKPD-nya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, ya, kelompok 5. Oke. Sebelum kalian laksanakan praktek ini, ya, saya akan mandu sebentar. Jadi kegiatan ini kalian adalah mempraktekkan tekanan pada bahan paku dan logam. Coba dicek bahannya, sudah 2 buah paku sudah ada? Kemudian koinnya 2 sudah ada? Pasti sinnya juga sudah ada 4? Ya.
Ya, nanti untuk sebagai bahan gayanya kalian bisa gunakan tangan atau pakai buku. Nah, terserah kalian. Paling mudah yang mana? Kalau mudahnya pakai tangan, ya tangan. Gitu ya. Kemudian baca nanti langkah kerjanya. Kemudian yang tabel pertama itu nanti kalian mencari hubungan bidang dengan tekanan. Ya. Hubungan bidang dan tekanan. Ini gayanya harus dikasih sama ya. Gayanya harus dikasih sama. Sama besar. Pokoknya harus sama besar. Itu kuncinya di situ. Kemudian yang kedua, praktek yang kedua adalah pengamatan hubungan antara gaya dengan tekanan. Kalau praktek yang kedua ini nanti kalian gunakan gayanya berbeda. Yang satu besar, yang satu kecil. Pokoknya yang gunakan dua gaya, gaya yang besar sama yang kecil. Nah, keterangannya sudah ada. Besar, kecil, sangat kecil, kalian bisa pahami. Kemudian kalian coba jawab pertanyaan itu. Analisis, dijawab, didiskusikan dengan teman kalian dan buat kesimpulan. Ya, nanti ada buat kesimpulannya. Setelah buat kesimpulan, nanti kalian presentasi di depan kelas ya. Silahkan nanti bisa dibagi. Kalau ada tim 5 maju semua, bisa presentasi, dibagi presentasinya apa ya. Kemudian selama kalian proses, nanti saya akan melaksanakan penilaian ya, penilaian. Yang pertama adalah kesiapan kalian, kemudian pelaksanaan percobaan kalian, pengamatan, analisis, kesimpulan, kemudian presentasi, kerjasama maupun sikap kedisiplinan. Itu nanti yang akan menjadi tugas pokok dalam kalian melaksanakan penilaian hari ini ya. Silakan untuk bisa dilaksanakan. Diperlihatkan temennya. Nah. Bisa ya? Oke, yang pakunya sudah? Pakunya oke. Coba yang ini. Sudah praktek ini? Oh, sudah. Tadi tekannya sama ya? Atau berbeda ya? Ya, sudah dipraktekkan. Oke. Oke. Diisi ya. Diisi. Udah bisa? Ada kendala? Bisa, oke. No. Cukup ya? Oke, selanjutnya presentasi yang berani dulu siapa? Oke, kelompok 2. Silahkan maju ke depan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Pertama, kami menyiapkan bahan yaitu 4 buah plastisin, 2 buah paku, 2 buah uang logam, dan itu sebagai alat tekan. Lalu kami menempatkan paku dengan di ujung paku yang runcing dan kepala paku di atas plastisin. Kemudian kami tekan menggunakan kuku agar gayanya sama. Setelah itu, kami mengganti paku dengan uang logam dan menekan dengan gaya yang sama. Kami lakukan semua percobaan di permukaan yang sama agar hasilnya adil dan seimbang. Yang ketiga, hasil pengamatan. Hasil dari percobaan kami menunjukkan bahwa saat ditekan, paku yang runcing langsung menancap ke plastisin dan jalan dibandingkan dengan kepala paku, sedangkan uang logam hanya meninggalkan bekas kecil. Bisa jadi tidak meninggalkan bekas. Ini karena ujung paku lebih runcing, sehingga tekanan yang dihasilkan lebih besar. Kemudian yang keempat, kesimpulan dari percobaan ini kami menyimpulkan bahwa semakin kecil luas permukaan, semakin besar tekanan yang dihasilkan. Walaupun gaya tekanan yang diberikan sama, jadi pendaratan seperti paku lebih efektif memberikan tekanan dibandingkan benda yang datar seperti uang logam. Demikianlah hasil percobaan dari kelompok kami. Semoga bisa dapat dipahami. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua dan Bapak Guru sudah mendengarkan presentasi kami. Mohon maaf bila ada
kata-kata yang tidak benar. Lagian manusia bukan malaikat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, kelompok berapa lagi? 1. Oke, siap. Dua paku dan dua buah uang logam. Kami menekan paku dengan posisi tegak menggunakan tangan agar daya dorongnya sama. Lalu kami ulangi langkah yang sama dengan uang logam. Kami pastikan daya tekan tetap sama agar hasilnya bisa dibandingkan dengan adil. Yang kedua, dari percobaan kami berhasil memanjat ke dalam alas. Sedangkan uang logam hanya meninggalkan bekas sedikit. Hal ini karena ujung bakal lebih kecil, jadi tekanan yang diberikan lebih besar walaupun daya tekan sama. Yang ketiga, kesimpulan dari kelompok kami adalah semakin kecil luas permukaan, maka tekanan yang dihasilkan semakin besar. Inilah alasan kenapa benda runcing atau tajam bisa menembus benda lain dengan mudah. Sebaliknya, benda yang permukaannya lebar menghasilkan tekanan yang percobaan. Langkah pertama, kami menyiapkan alat dan bahan seperti paku, uang logam, dan alas dari platisi. Lalu kami melakukan dua percobaan. Yang pertama, kami menekan paku ke atas platisi dengan menggunakan tangan. Setelah itu, kami coba menekan uang logam dengan cara yang sama. Hasil pengamatan. Saat tekan, paku langsung menancap ke platisi. Sedangkan uang logam hanya membuat sedikit bekas. Bahkan ada yang tidak terlihat sama sekali. Kami menggunakan daya hubungan yang sama, jadi perbedaannya ada di luar permukaan dan benda yang melindungi alas. Kesimpulan dari kelompok kami, semakin kecil luas permukaan, tekanan modifikasi semakin besar. Karena itulah paku bisa menembus kapal, sementara uang logam bisa. Demikian hasil percobaan dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Sebelum saya mengakhiri presentasi dari kelompok kami, saya punya pantun sedikit. Oke, boleh. Buat durian isinya putih. Cakep. Sekian dari kami. Terima kasih. Wis, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Luar biasa. Yang dipungkasi dengan pantunnya yang cakep ya. Kalian sudah praktek semua. Tadi kita coba menegaskan. Kita lihat video dulu ya. Nah, nih. Biar semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Biar nanti penjelasannya lebih refresh. Karena kalau kita bahagia, maka itu daya kreatif akan muncul ya. Tepuk semangat. Semangat. Luar biasa. Oke. Ini yang kalian praktekkan ya. Ya. Bisa kalian dengarkan dulu. Selamat datang di channel Guru IPA. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai tekanan zat padat. Pada saat musim hujan, kita sering menjumpai jalanan yang berlumpur akibat terguyur hujan, sehingga kita lebih sulit untuk melintasi jalanan tersebut. Jika kita hendak melewati jalanan yang berlumpur, sepatu manakah yang akan kita gunakan? Sepatu boot atau sepatu kaki tinggi? Ya tadi ya, jawab pertanyaan tadi. Nah, sebaiknya menggunakan sepatu boot ya. dengan menggunakan sepatu boot, kita akan mudah melewati jalanan yang berlumpur dan tidak mudah terjebak masuk ke dalam lumpur. Ya. Mengapa hal ini dapat terjadi? Itu kenapa? Bila kita cermati, sepatu boot memiliki permukaan pijakan lebih luas dibandingkan dengan sepatu kaki tinggi. Sepatu yang memiliki permukaan pijakan lebih luas tidak mudah terjebak masuk ke dalam lumpur. Fenomena tersebut juga dapat kita amati pada angsa atau entong atau bebek dan ayam. Coba kita perhatikan tempat hidup angsa dan ayam.
Angsa dapat dengan mudah mencari makan di tempat yang berlumpur, misalnya di sawah, sedangkan ayam kesulitan mencari makan di tempat tersebut. Mengapa angsa dapat memiliki kemampuan seperti itu? Coba kita perhatikan struktur. Nah, ini bentuknya tadi. Bentuknya kaki bebek sama kaki ayam. Sedangkan ayam tidak memiliki Ada selaputnya itu ya. permukaan pijakan yang luas menyebabkan tekanan yang dihasilkan oleh kaki terhadap lumpur Perhatikan nih. kecil, sehingga Perhatikan itu videonya, lihat. mudah terperosok masuk ke dalam lumpur. Nah, seperti itu. Ketika kita Nah, ini. membuang logam di atas plastisin, berarti kita telah memberikan gaya pada uang logam. Besarnya tekanan yang dihasilkan uang logam pada plastisin tergantung pada besarnya dorongan atau gaya yang diberikan dan luas permukaan pijakan atau luas bidang tekanannya. Konsep tekanan sama dengan penyebaran gaya pada luas suatu permukaan, sehingga apabila gaya yang diberikan pada suatu benda semakin besar, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar. Sebaliknya, semakin luas permukaan suatu benda, tekanan yang dihasilkan akan semakin kecil. Secara matematis, besaran tekanan dapat dituliskan dalam persamaan berikut. P sama dengan F dibagi A, dengan P sama dengan tekanan dengan satuan Newton per meter persegi yang disebut juga satuan Pascal. Nah, F adalah gaya dengan satuan Newton, dan A adalah luas bidang dengan satuan meter persegi. jadi kita bahas ada faktor yang mempengaruhi sebuah tekanan, yaitu ada dua. Yang pertama, tekanan dipengaruhi dua. Yang pertama adalah tekanan. Tekanan dipengaruhi berapa tadi kesimpulannya? Dua apa? Gaya dan luas bidang atau penampang. Nah, apa itu tekanan? Tekanan adalah gaya yang bekerja pada suatu permukaan persatuan luas. Jadi gaya yang bekerja pada suatu permukaan yang luas. Nah, maka ya faktor yang menjadi faktor utama dalam sebuah tekanan yaitu tekanan dan luas bidang. Itu faktor utama. Maka kalau kita rumuskan, P sama dengan F per A, di mana P adalah tekanan, ya, situ kan, ya satuannya adalah Newton per meter persegi, F adalah gaya, satuannya Newton, A adalah luas permukaan. Nah, ini sudah. Ya, nih tadi tekanan sama semakin besar yang gaya berikan, semakin besar tekanannya. Syaratnya jika luasnya penampaknya sama. Oke, yang lanjut adalah nih aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contohnya apa ini? Kapak, ya, kapak itu dibuat ini. Paling pinggirnya tipis ya, tipis ini tipis kayak. Ini tipis ya, tipis. Nah, itu biar lebih tajam. Kemudian sepatu boot dikasih sepatu salju ya, itu sepatu salju. Itu luas permukaannya diperbesar agar tidak ambles. Ya. Terus lagi, nah ini ada paku yang ujungnya dibuat runcing, jarum juga dibuat runcing. Ya, sirip ya, sirip ikan yang lebar akan memungkinkan ikan bergerak dalam air dengan bebas ya, untuk mengurangi tekanan. Contohnya kapal itu,
Kapal depan itu kan dibuat kecil kan, serang kayak gini, itu untuk mengurangi tekanan ombak ya, untuk memecah ombak. Biar kalau tekanan dari ombak ini dihambat, maka bensinnya atau solar bahan bakarnya juga semakin banyak. Kayak mobil, truk ya, itu ada yang di atas kerudungnya ada ini, ada tutupnya kan? Ya, itu biar aliran udaranya langsung naik, tidak menghambat langsung, supaya bahan bakarnya tidak boros. Itu juga salah satu kanan ya. Kemudian ada lagi ban truk ya, yang dikasih bannya banyak itu kan, muatannya besar, maka bannya juga dikasih banyak. Ini pondasi juga lebarnya dikasih, ini yang bawah pasti lebar, yang atas lebih kecil. Kenapa? Kalau yang paling bawah ini lebar. Ayo, dia jawab, kenapa cakar ayam yang bawah itu dikasih lebar? Biar tidak ambles, karena menahan beban dari struktur rumah atau bangunan ya. Ya, kembali ke pertanyaan tadi, permasalahan. Oke, ada yang bisa jawab ini? Yang satu, Pak. Kelompok dua, coba. Ember dulu, oke. Enggak apa-apa, salah enggak apa-apa. Yang penting coba dulu. Karena ember yang A tidak ada pegangannya handle, jika embernya diisi full, maka tekanan yang dihasilkan lebih besar dibandingkan ember B. Jadi saat dipegang ember yang A lebih sakit di tangan. Sedangkan ember yang B ada pegangan handle di ember. Jika embernya diisi full, maka saat dipegang ember yang B tidak sakit di tangan. Iya, handle itu berarti kenapa kok handle ada handle-nya? Berarti antara handle-nya berarti apa yang diperbesar? Luas penambang. Cerdas, luas penampangnya. Jadi biar tegangannya kalau besar itu tidak sakit. Oke, pertanyaan yang kedua, coba. Kenapa ban itu? Karena mobil jeep luas penambangnya yang besar agar saat jalan di tanah lumpur tidak terpelosok, dan manfaat kotak-kotak tambu di ban yaitu agar mobil ban bisa bergerak memutar dan mudah berjalan. Sedangkan mobil balap memiliki luas penambang yang lebih kecil dibandingkan mobil jeep. Jika mobil balap jalan di tanah lumpur, ban mobil bisa terpelosok dan sulit bergerak memutar sehingga sulit untuk berjalan. Oke, jadi dalam pemanfaatan tadi, mobil jeep bannya luas dibanding dengan ini mobil sport ya, F1. Itu kan kenapa? Agar luasnya besar. Luasnya besar agar tekanannya semakin tidak ambles gitu ya. Tetapi di sisi lain, di situ ada ban kecil-kecilnya. Itu memanfaatkan tekanan. Dan nancep nih gone lemah, bisa agar sehingga mobil itu bisa bergerak. Kalau mobil yang satu ditaruh di tempat yang belum ya selip tok, gitu, nggak bisa bergerak. Oke, luar biasa Nadine ya, tepuk tangan untuk Nadine. Oke, jadi kesimpulan, tadi sudah kita simpulkan bahwa luas bidang yang kecil maka tekanannya semakin besar. Luas yang bidangnya besar maka tekanannya semakin kecil. Karena tadi contoh pakai ember itu ada luas penambangnya besar, maka tidak terasa sakit karena ada yang besarnya pegangan tadi. Ada ban juga sama, luas penampangnya besar maka tekanannya kecil sehingga tidak ambles. Bannya pasti besar, ambles. Nah, kemudian gaya yang kecil maka tekanannya juga kecil. Gaya yang besar tekanannya juga besar. Oke. Bagaimana kegiatan belajar ini? Menyenangkan? Oke. Sekarang kita lanjut tes ya. Saya kasih tes ya. Sama. Ini ya. Setiap habis kegiatan praktikum, kita melaksanakan tes uji kompetensi dulu. Kurang berapa? Kurang 2. Ya, sebentar.
Ya, bisa dikerjakan waktunya ya. Nanti minggu depan tolong materi zat tekanan pada zat cair tolong dibaca, dipelajari dulu ya. Jalan-jalan ke sungai sampai ke hulu sambil melihat pemandangan. Saya undur dulu, sampai ketemu minggu depan ya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.